dan sambil menunggu keputusan dari Mahkamah Agung, kalau ditanyakan bagaimana sikap kami terhadap orang-orang yang disebutkan ya, saya berpikir dalam hukum kita ini ada celah untuk pemaaf yang namanya restoratif justice. Terlambat sepanjang belum keputusan ini PK ini diumumkan, saya selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana kasus Eki dan Vina di Cirebon tersebut, kami menghimbau ya, untuk demi kebenaran, kalau saat ini sebelum diputuskan oleh Mahkamah Agung ingin bertobat dan ingin menyampaikan satu kebenaran ya. Pak Jutek apa sih namanya? Bongso. Jutek Bongso, orang yang memiliki dedikasi tinggi pembelaan terhadap masyarakat yang lemah tanpa biaya, ya. Pak Supati, no firm. Kan bersama Pak Jutek, semua masalah selesai. Kan Pal Gentong bareng kan. Karena makan Pal Gentong kan? Iya. Begitu kalian dibahas, dia lagi pagi Pak makan Pal Gentong. Kita duduk sama makan Pal Gentong. Supaya kalian bisa duduk sama kita makan Pal Gentong. Mudah-mudahan ya banyak-banyak sholat itu. Iya. Dulu dong udah kalian bebas, kita makan. Jadi saya ingin membantu sebisa mungkin secara saintifik ya. Terkait dengan tadi dibilang Bang Reza itu sebenarnya ada informasi yang telah saya sampaikan ya, bahwa di sebelumnya pada Jumat itu kan saya sampaikan saya membaca metadata hasil ekstraksi dari HP Vina ya, almarhum Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga tanpa kurang sedikit pun rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guys, ini paling terbaru nih ya, dan ini asli bikin merinding. Pak Jutek Bongso sampai gemetaran dan menangis meminta Mahkamah Agung untuk segera membebaskan 7 terpidana atas ketidakadilan yang mereka alami oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas kasus ini. Sementara itu, ahli digital forensik Rismond Sianipar terus membongkar kejanggalan-kejanggalan yang terjadi yang direkayasa oleh oknum-oknum penyidik di tahun 2016 lalu yang tidak jelas apa maksudnya. Gila, berarti memang banyak ya kejanggalan-kejanggalan yang telah mereka lakukan sampai 7 anak manusia yang diduga tidak bersalah ini sampai dihukum terancam seumur hidup gitu ya. Gila. Oke guys, sepakatnya ini dia. Let's go. Saya menghimbau kepada Mahkamah Agung, Majelis Hakim Agung yang dibentuk untuk menangani 7 terpidana ya, seumur hidup yang masih ada di lapas Kesambi Cirebon. Mereka saya rasa sudah cukup 8 tahun mengorbankan kehidupan mereka, masa depan mereka. Mereka kehilangan masa depan. Bayangkan, ada yang mau menikah, nggak jadi menikah, dan sudah menikah pula si pacarnya. Harusnya mereka saat ini mendapatkan pekerjaan, sudah punya anak, sudah punya keluarga. Mereka terlewatkan, itu nggak bisa terbayar. Nggak bisa terbayar dengan berapapun nilai yang akan digantikan oleh siapapun dalam hitungan uang. Ya, 8 tahun mereka kehilangan masa depan, masa muda mereka. Ya, saya dapat memahami. Waduh, dapat, ini Pak Jutek sebetulnya berkaca-kaca ini guys. Harapan saya ya sekali lagi kepada Hakim Agung ya, dia akan memeriksa mereka. Pakailah hati nurani, pakailah mata hati sebagai wakil Tuhan yang agung. Pelajarilah dan lihat fakta-fakta yang terjadi di dalam peristiwa Vina dan Eki ini, khususnya kepada 7 terpidana ini. Iya. Kita tidak Suaranya juga sampai gemetaran itu guys. Eki dan Vina. Kalau memang mereka ini
mati terbunuh, sayalah yang pertama akan mengawal siapa pembunuhnya. Mereka harus mendapatkan hukuman. Tidak boleh juga kita biarkan pembunuh itu berkeliaran. Iya, betul. Ini prinsip. Kalau mereka benar adalah mati meninggal karena apa? Pembunuh. Tapi jangan juga kalau peristiwa ini bukan pembunuhan, ya, lalu dituduhkan kepada orang yang bukan pelakunya. Iya. Ini tentu sesuatu yang tidak fair dan tidak baik, mengorbankan masa depan orang. Ini yang saya himbau. Ya, saya tidak mempro bahwa yang pembunuh itu harus dibebaskan. Sekali lagi itu bukan tujuan kita. Kita menegakkan keadilan. Ya, pembunuh itu harus mendapatkan jalan harus mendapatkan apa? Hukumannya. Iya. Itu adalah perintah konstitusi, undang-undang kepada kita. Tapi tidak boleh kita menghukum satu orang pun yang tidak bersalah. Iya. Ini yang harus menjadi perhatian Majelis Hakim Agung. Saya himbau sekali lagi, mereka sudah kehilangan masa depan mereka. 8 tahun mereka ada di dalam jeruji. Iya. Atas apa yang tidak mereka lakukan? Bukan 8 jam. Di mana hati nurani 8 kita? tahun, gila. Di mana perasaan kita? Di mana kemanusiaan kita? Itu yang saya ingin ungkit. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak peninjauan kembali mereka dari versi kami selaku penasehat hukum. Iya. Ini sangat penting. Amin. Semoga kita ini tegakkan keadilan seadil-adilnya. Dilakukan Dalam prinsip Mahkamah hukum Agung, pidana, seorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana, dialah yang harus menanggung, dialah yang harus menjalani pidananya akibat kesalahan yang dia buat. Nggak bisa orang lain yang menanggung, apalagi kalau dia tidak bersalah. Iya. Ada adigium di hukum Indonesia. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menjarakan satu orang yang bersalah. tidak bersalah. Ini ada 7 terpidana yang masih di dalam, ada tambah 1 sangka kapal ya yang sudah bebas, ada 8 orang yang dihukum atas peristiwa ini. Bayangkan ya, berarti negara ini kalau sesuai dengan adigium hukum yang kami pelajari ya selama kami sekolah hukum ya, bahwa negara harus membebaskan 8.000 orang yang bersalah ibaratnya. Iya. Untuk menggantikan ini, untuk menggantikan apa yang sudah mereka alami. Sekali lagi pada Majelis Hakim Agung dan Mahkamah Agung yang menangani ini, mari bekerja profesional, lihat fakta, lihat rekaman peristiwa selama sidang PK, apa yang kami hadirkan, semoga dapat mengungkap kebenaran menjadi nyata di dalam peristiwa Vina dan Eki Cirebon. Amin, Gitu. amin ya rabbal alamin. Hidup ya. Oke, luar biasa ya, luar biasa. Cuma di tanggal 27 tidak ada kegiatan satupun ya hasil yang dilakukan oleh siapa itu namanya? Lupa lagi ya. Bang Risman Senipar. Tapi yang paling saya tanggapi ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yutek Bongso tadi ya. Beliau sampai berkaca-kaca dan juga dengan suara gemetaran meminta kepada Mahkamah Agung untuk mendengarkan, mengkaji ulang, melihat rekaman jejak videonya tentang peninjauan kembali kemarin ini yang telah dilakukan oleh para terpidana ini ya. Dan semoga para hakim agung ini, Mahkamah Agung mendengarkan dan membaca ini dengan bijak, dengan sesama agar bisa membebaskan 7 anak manusia, 7 terpidana ini yang tidak bersalah ini agar segera bebas gitu ya. Dan satu lagi, saya juga berharap itu semua akan terjadi. Dan saya satu lagi berharap semoga para pelaku rekayasa kasus ini untuk segera ditangkap, diadili, dan dipenjara sesuai undang-undang apa yang telah mereka lakukan. Nah guys, itu dia reaksi kita hari ini. Waduh, saya kok sampai jadi kepikiran ya, sudah berbulan-bulan ini kasus Vina ini masih belum selesai gitu ya. Tapi ini tenang ya, mungkin ini nggak lama lagi akan selesai nih. Sebab tinggal nunggu hari aja lagi pengumuman dari Mahkamah Agung terima atau tidak terimanya PK dari terpidana. Kita berharap semoga para terpidana ini segera dibebaskan gitu ya.
Oke guys, bagi yang ingin komentar sampai disampaikan di komentar dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.